Pemirsa, mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, Indonesia menjadi tuan rumah dalam G20 2022. Indonesia memegang mandat penting dalam mendukung pemulihan ekonomi global dan menjawab isu-isu krusial yang harus ditangani. Jawa Timur pun mendukung suksesnya kegiatan tersebut melalui side event G20 East Java Digital Transformation Week 2022. Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur akan menjawab tantangan pemulihan ekonomi nasional. Bagaimanakah kesiapan masyarakat kita untuk menghadapi tantangan ekonomi ini dan cara apa saja yang bisa dilakukan? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah Spesial bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah Spesial kali ini membahas terkait dengan side event G20 East Java Digital Transformation Week 2022 dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Budi Hanoto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak Fatma. Terima kasih sudah hadir di Metro TV Jawa Timur. Terima kasih. Ya, luar biasa Pak, Indonesia di tahun ini menjadi tuan rumah dalam perhelatan G20 di tahun 2022. Apa yang menjadi pentingnya G20 ini bagi Indonesia dan juga global ini Pak? Bisa dijelaskan ini? Baik, terima kasih Mbak Fatma dan saya akan coba jelaskan. Jadi memang G20 ini adalah sebuah forum ya, multilateral di mana ada 20 country. 19, satunya lagi European Union. Nah, Indonesia ada di dalamnya. Ini adalah G20 ini adalah kumpulan dari negara-negara dengan GDP terbesar. Yeah. Representasi GDP-nya itu hampir dunia itu 80%. Kalau kita lihat penduduknya juga, kalau di total anggota G20 adalah 60%. Perdagangan juga sekitar 75% itu kalau total 20 negara ini digabung. Sehingga G20 ini menjadi sebuah momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan urut-urutannya memang sekarang adalah setelah Arab Saudi kemarin Indonesia ya, dan Indonesia menjadi presidensi, artinya Indonesia menjadi tuan rumah dan di sini ada kesempatan yang bagi Indonesia ini sebuah momentum yang harus tidak boleh dilewatkan. Karena apa? Dunia sekarang tantangannya begitu kompleks ya. Ada pandemi ya. Ada kebijakan Amerika Serikat yang akan normalisasi di The Fed sana dan juga negara-negara maju lainnya. Dan juga ada ini krisis Rusia dan Ukraina. Dan begitu kompleksnya permasalahan sehingga kalau Indonesia diberi mandat menjadi presidensi atau tuan rumah mengelola isu-isu G20 ini ada kesempatan Indonesia untuk setting the tone. Setting the tone, bagaimana mengarahkan topik-topik isu sehingga nanti dibahas bersama dan itulah menjadi komitmen bersama nanti. Itu kira-kira salah satunya ya tadi di beberapa isu yang mengenai digital, mengenai dan seterusnya. Ini kesempatan buat Indonesia. Ya, kesempatan Indonesia untuk set up begitu ya dan mengajak set the tone dan juga mengajak negara-negara lain untuk menyelesaikan permasalahan bersama begitu. Apa agenda prioritas dalam G20 untuk 2022 ini Pak? Secara visi misinya itu sudah disepakati bersama adalah Recover Together, Recover Stronger. Nah, pertama kenapa ada visi misi itu? Kenapa Recover Together? Nah, kita sendiri lihat bahwa di negara setelah ada pandemi ini, negara-negara maju itu beruntung karena memang dia memperoleh vaksinasi lebih dulu, lebih masif, lebih banyak, sehingga recovery-nya dia lebih dulu. Ya. Nah, terjadi di dunia ini uneven recovery, artinya recovery yang tidak sama. Negara-negara berkembang, emerging market itu baru mulai pulih, sementara Amerika, negara-negara Eropa sudah maju. Nah ini uneven recovery ini harus disikapi, maka kita harus sebagai negara G20 harus sama-sama recover together. Nah nanti ada beberapa inisiatifnya di situ dan juga supaya kita lebih stronger lagi recovery-nya karena di sini ada isu mengenai digitalisasi dan menginklusifkan ekonomi bersama-sama. Ini akan lebih stronger lagi dan lebih sustain. Nah, agenda yang diusung paling nggak ada 3, Mbak Fatma. Pertama adalah bagaimana tadi saya sebutkan kan ada recovery yang uneven yang tidak sama recovery ekonominya. Sekarang itu di Amerika Serikat itu ada suatu fenomena akan terjadi normalisasi kebijakan di Amerika. Nah, kalau normalisasi karena inflasi di sana sudah tinggi
ya, maka Amerika Serikat dalam berbagai macam event apapun analisis market ya, ini akan menaikkan suku bunga. Nah, dengan kondisi tersebut maka negara-negara G20 harus mempunyai komitmen bersama untuk merespon bagaimana normalisasi kebijakan di Amerika Serikat dan negara-negara maju itu. Ya, karena nanti akan berdampak pada negara-negara yang emerging dan seluruh dunia bahkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dampak pandemi ini kan sudah terlalu lama, sudah 2 tahun lebih, sehingga ada semacam scarring effect atau luka memar. Ya. Luka memar di masyarakat menjadi udah mungkin kebiasaan WFH, ada yang dirumahkan, itu menjadi kemampuannya menurun, sehingga produktivitas menurun, growth menurun. Nah, ini yang harus dipikirkan bareng-bareng, dibahas di dalam G20, bagaimana mengatasi scarring effect atau luka memar akibat dampak pandemi. Ini yang kedua, agenda yang kedua. Agenda yang ketiga yaitu krisis Rusia dan Ukraina, ya, yang itu membawa suatu dampak yang luar biasa terhadap krisis energi, di jalur perdagangan juga nanti ada beberapa persoalan, juga investasi dan seterusnya. Itu yang menjadi pokok bahasan, paling nggak ada 3. Banyak sekali sektor yang harus dipertahankan dan juga ditingkatkan begitu ya. Betul, untuk sebagai ketahanan ekonomi dan juga pemulihan ekonomi. Maka dari itu Bank Indonesia Jawa Timur pun juga menghadirkan set event G20 East Java Digital Transformation Week 2021, 2022 untuk sebagai rangkaian dari G20 ini. Seperti apa rangkaian acaranya dan apa poin-poin penting di dalamnya? Hal ini akan dibahas pemirsa di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda menyaksikan dialog titik tengah spesial membahas terkait dengan set event G20 East Java Digital Transformation Week 2022. Dan masih bersama kami di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Budi Hanoto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pak, mengingat peran Indonesia dalam G20 terutama tuan rumah, maka dari itu Bank Indonesia juga ikut mensukseskan acara tersebut dengan menyelenggarakan side event G20. Apa yang terkandung di dalamnya nih Pak untuk event sendiri? Ya, G20 kan 1 tahun Indonesia memegang presidensi dan nanti puncaknya adalah di bulan November kalau nggak salah, itu para kepala negara bergabung di sini untuk melakukan conference meeting. Nah, menuju sana kita ada side event, antara lain ya ini ya salah satunya yang adalah East Java Digital Transformation Weeks. Ya. Nah, itu 1 minggu penuh. Jawa Timur itu diberi semacam mandat juga untuk mensukseskan. Ada beberapa provinsi yang lain sebetulnya, Mbak Fatma. Bali pernah. Terus kalau nggak salah Jogja itu mengenai women empowerment dan seterusnya. Nah, kami di sini lebih ke East Java Digital Transformation Week. Nah, apa saja di sana kami ingin mencoba untuk melihat align ya, menyelaraskan dengan topik yang tadi. Yang pertama tadi mengenai dampak normalisasi kebijakan Amerika Serikat, yang kedua mengenai scarring effect akibat pandemi, dan terakhir adalah mengenai dampak Ukraina. Tapi intinya kami ingin melihat bahwa digitalisasi ini memegang peran penting untuk meningkatkan produktivitas negara-negara G20, ya, efisiensi di sana. Oleh karena itu di Jawa Timur ini kan banyak ya, dan juga sangat digital juga. Sekarang kan era digital. Oleh karena itu kenapa tidak kita itu membangun katakanlah santri digipreneur. Itu nanti ada digelar. Ada milenial digital, ya. Milenial kan banyak, sangat seru nanti kalau kita membahas dalam sebuah seminar tertentu di hari tertentu. Nah, nanti eventnya antara tanggal 23 sampai 26, satu full di sana, dan di samping milenial digital juga ada seminar-seminar yang sifatnya memang financial inclusion yang summit ya. Kita semua tahu kalau dengan ada digital semua aktivitas ekonomi direkatkan sehingga sampai pelosok. Nah, inilah yang nanti akan kita
isu ini akan kita capitalize ya, akan kita leverage untuk Ya. Jawa Timur akan menjadi maju lagi. Ini menarik Pak, karena harus ada pergerakan begitu, tidak hanya kepala daerah saja, tidak hanya elit-elit saja yang bergerak untuk G20, tapi juga masyarakat harus disosialisasikan Betul. pentingnya di G20 dan juga bagaimana masyarakat juga bisa berperan terhadap pemulihan ekonomi, tidak hanya nasional tapi juga global begitu ya Pak. Salah satu yang ditekankan tadi adalah digitalisasi. Betul. Ada termasuk juga inklusi keuangan digital Betul. yang sangat ditekankan Ya. oleh Bank Indonesia sendiri. Apa sih Pak sebenarnya inklusi keuangan digital yang harus dipahami oleh masyarakat ini? Jadi gini, sekarang ini kan dunia tambah maju, Ya. technologically, inovasi juga tambah maju. Juga inovasi di bidang keuangan dan digital. Nah, dan digitalisasi dan inovasinya itu memfasilitasi kegiatan-kegiatan finansial dan juga ekonomi. Ya. Sekarang saja kalau kita pakai marketplace kan dengan gampang kita pesan dari rumah dan seterusnya. Namun demikian yang penting sebetulnya adalah bagaimana digital itu mampu menginklusifkan ekonomi. Oke. Nah, tapi sebelum ke sana, yang penting adalah bagaimana literasinya dibangun. Tidak semua loh penduduk itu tahu digital. Tidak semua penduduk juga tahu bahwa mana produk-produk finansial yang bisa difasilitasi digital. Nah, oleh karena itu, kami tawarkan di dalam side event nanti ada semacam literasi keuangan, literasi digital, nanti ada Mary yang gitu, supaya ada empowerment ekonominya, pemberdayaan ekonomi Jawa Timur bisa lebih dahsyat lagi. Oke, jadi semuanya ini setiap masyarakat punya akses yang Betul. sama dan juga terhadap berbagai layanan keuangan formal dan juga yang berkualitas begitu ya Pak, terutama juga melek digital. Nah kalau Jawa Timur ini sudah melek digital nggak sih Pak terkait dengan inklusi keuangan digital ini Pak? Sebetulnya Jawa Timur sudah bagus dari konteks secara nasional. Ya. Kalau kita nasionalnya sendiri ya, inklusi keuangan itu sekitar 78, ini data OJK ya, 78% itu terdapat inklusi keuangan yang bagus. Itu bagus. Ya. Tapi kalau literasi keuangannya Ini masih kurang. itu masih kurang, baru 38%. Nah, Oke. gap ini yang harus diisi oleh dengan katakanlah set event ini, Oke. pendidikan, sosialisasi, kampanye ke seluruh lapisan masyarakat sehingga nanti gapnya bisa kita turunkan lagi antara yang melek digital itu menjadi lebih mendekati inklusi itu. Karena apa Mbak, kalau ada gap itu berarti nanti masyarakat itu nanti gampang dirugikan. Iya. Tidak ada konsen. Sekarang main ada pinjol ya yang dirugikan lah. Iya. Sehingga ada risiko-risiko kalau terjadi gapnya antara literasi dan inklusi keuangannya itu lebar, maka ada risiko. Oleh karena itu penting sekali akan kami usung perlindungan konsumen juga penting. Jadi konsumen merasa dilindungi, nyaman melakukan transaksi digital. Oke. Nah, ini salah satunya adalah side event G20. Oke, tadi. jadi nanti masyarakat juga bisa ikut event itu untuk Ya. lebih tercerahkan kembali ya Pak ya. Dan seperti apa sih literasi digital dan juga keterampilan digital yang baik terkait dengan keuangan itu seperti apa begitu ya Pak. Pak, ini berkaitan dengan UMKM ini menjadi salah satu senjata ya Pak bagi perekonomian di Jawa Timur juga untuk pemulihan ekonomi nasional ketika digempur apapun itu tantangannya termasuk juga pandemi COVID-19. Menurut Anda seperti apa untuk perkembangan sendiri agar ekonomi yang diterapkan oleh UMKM ini bisa berkelanjutan ini Pak? Ya. Saya rasa di dalam G20 presidensi G20 untuk Indonesia ini UMKM diberikan tempat yang khusus yang bagus, terutama satu dalam konteks inklusi keuangan agar lebih berkesinambungan. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh anggota G20. Ya. Nah, UMKM yang seperti apa? Nah, kami ingin tawarkan juga pengembangan UMKM yang paling tidak satu terstruktur. Artinya kami Indonesia menawarkan sebuah program yaitu pertama adalah setiap UMKM itu harus didorong melalui korporatisasi. Artinya kalau mau berkembang itu melalui klaster-klaster. Individu-individu bagus, tapi lebih bagus kalau klaster. Kedua harus ada peningkatan kapasitas, Pak. Nah, peningkatan kapasitas itu UMKM itu harus end to end. End to end itu artinya dari hulunya sampai hilirnya. Nah, itu ditingkatkan kapasitasnya. Kan sekarang kalau mau pesan bahan baku juga pakai digital juga bisa. Betul. Nah, itu diberi pendampingan, diberikan ilmu-ilmu dan juga bagaimana cara pembukuannya sampai di hilir. Nah, UMKM ini yang dalam siklus bisnis modelnya itu yang akan kami kembangkan bersama tentunya di Pemprov bersama Dinas
dinas terkait, di kabupaten kota dengan dinas-dinas terkait. Nah, nanti yang akan diusung di dalam G20 side event ini itu juga termasuk itu. Apa itu Pak? Nanti akan kita bahas Pak, bagaimana BI ini mendorong, terutama juga UMKM ya Pak, untuk lebih berdaya dan juga mendorong UMKM digital ini seperti apa dalam side event ini. Nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh Nah, ini saya penasaran nih, bagaimana langkah Bank Indonesia sendiri dalam menjawab tantangan transformasi digital, terutama untuk mengembangkan UMKM digital nih Pak? Ya, terima kasih Mbak. Memang kalau UMKM ini mempunyai problematik tersendiri dan unik dia. Tapi kami pun akan sodorkan sebuah konsep bahwa harus UMKM itu satu naik kelas, kedua harus melek digital, jadi kan. Nah, ada paling enggak ada 3. Dia harus bisa mengerti e-payment. Jadi dia harus mengerti cara pembayarannya. Ada yang pakai m-banking, ada pakai QRIS ya. Terus kemudian dia harus tahu e-financing. Kalau dia perlu kredit, dia harus bisa pakai elektronifikasi. Dan kemudian keempat adalah e-commerce. Dia bisa masuk ke katakanlah marketplace. Dia menawarkan. Itu paling enggak 3 itu kalau sudah, nah itu ada pelatihannya. Tentunya tantangannya beda-beda. Indonesia itu punya demografi, geografis yang begitu rumit dan mungkin ada yang masih blind spot, jaringannya, infrastrukturnya belum bagus. Itulah tantangan yang harus kita jawab dan saya rasa diskusi di G20 nanti akan bagus. Nah, itu kira-kira yang untuk tantangan untuk UMKM dalam berdigital itu kira-kira. Oke, ada 3 tadi ya yang harus diperhatikan oleh masyarakat juga. E-financing, e-payment dan e-commerce. Oke, dan selain UMKM digital ini ada juga inklusi keuangan syariah. Syariah juga menjadi salah satu senjata kita ya Pak ya untuk survive begitu. Bisa dijelaskan Pak, inklusi keuangan syariah ini seperti apa? Ya, jadi ekonomi dan keuangan ada 2 ya, ekonomi dan keuangan syariah. Itu di dalam G20 juga merupakan salah satu sumber-sumber pertumbuhan baru. Ya. Jadi kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan baru, salah satunya ekonomi syariah. Karena apa? Di sana itu potensinya banyak. Ya. Di dalam ekonomi syariah itu kita katakanlah ya bagaimana potensi zakat. Itu kita konversi menjadi untuk pemberdayaan ekonomi. Zakat loh banyak. Wakaf yang produktif itu yang seperti apa? Itu harus dikelola. Ya, itu macam-macam. Nah, kalau di bidang keuangan, Masya Allah banyak banget itu. Ada musyarakah, mudarobah, sukuk dan seterusnya. Itu harus kita pasarkan sebagai alternatif pembiayaan. Itu masuknya di situ. Nanti di seminarnya juga ada, di side eventnya ada topik-topik itu. Jadi masyarakat silahkan aja join nanti ya. Oke, bisa ya Pak ya? Bisa di sana. Itu salah satu syariah. Jadi syariah menjadi kekuatan baru pertumbuhan ekonomi, ya, apalagi di Jawa Timur ya. Nanti banyak santripreneur, pesantren, dan juga nanti ada halal lifestyle. Ya. Semua kalau memang sudah halal lifestyle sudah menjadi sudah gaya hidup, itu akan menjadi mempermudah untuk ekonomi syariah itu masuk menjadi satu bagian dari upaya untuk pemulihan ekonomi nasional ataupun internasional. Pak, ini berkaitan dengan set event G20 East Java Digital Transformation Week 2022. Sebenarnya event ini seperti apa rangkaiannya dan kapan waktunya? Ya. Pertama, kapan dulu? Itu tanggal 23 Mei sampai 26. Di mana? Di Hotel JW Marriott di Surabaya. Di sini, dan caranya ada 2. Ada yang memang full online, juga ada yang hybrid, ada yang offline memang. Dan pertama yang offline nanti akan hadir juga Deputi Gubernur Bank Indonesia yang akan memberikan remarks, opening remarks, dan juga insya Allah dihadiri oleh Bu Khofifah.
untuk memberikan motivational speech ya di dalam G20, dan tamu-tamu asing juga ada. Itu yang pertama dari sisi gelarannya. Adapun topik-topiknya macam-macam. Pertama memang ada international seminar itu untuk lebih Islamic Economic and Finance ya, itu kemudian ada santri digipreneur, kemudian ada juga milenial digital. Milenial kalau udah bicara digital kan seru ya. Kemudian digital financial summit, financial inclusion summit. Nah, ini yang nanti akan ada dari Pak Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang memang bagaimana pentingnya menginklusikan financial inclusion itu sehingga ekonominya menjadi lebih strong, lebih recovernya lebih stronger, dan memang sampai ke pelosok-pelosok itu menjadi fondasi yang sangat kuat. Juga ada beberapa showcasing produk-produk unggulan, itu mana-mana yang bagus di situ, dan juga ada beberapa eksibisi. Itu bagus di situ. Satu minggu penuh kita mensukseskan G20. Oke. Dan masyarakat bisa datang di Hotel JW Marriott atau melalui daring bisa, Pak? Bisa melalui daring, khususnya yang memang eventnya kan nanti ada beberapa agenda yang memang digelarnya secara online, masyarakat bisa tidak perlu hadir di sana. Tapi kalaupun yang eventnya hybrid boleh di sana, kan di sana ada exhibition juga. Datanglah ke sana supaya nanti bisa join mana yang event. Oh, ini saya mau join yang hybrid, mana yang offline silahkan. Tapi kalau mau di rumah lihat yang online juga boleh. Tapi bisa lihat informasinya melalui kanal misalnya YouTube atau juga melalui ada live streamingnya juga. Live streamingnya juga ya, Pak ya. Terakhir, apa pesan nih agar masyarakat ini semakin semarak begitu untuk mensukseskan G20 tidak hanya nanti November, tapi Jawa Timur juga punya loh acara sendiri di bulan Mei ini. Apa pesan untuk masyarakat, Pak, agar semakin semangat untuk mensukseskan G20 dan juga semangat untuk bersurvive, recover together, recover stronger. Jadi recover together, recover stronger itu adalah tagline-nya gitu ya, yang harus kita tuju bersama-sama. Dan G20 adalah forum yang memang negaranya ada 20, artinya itu kan digilir setiap tahun. Berarti nanti muncul 20 tahun sekali. Sehingga kita harus memanfaatkan momentum ini. Ya. Dan Indonesia dengan kompleksitas sekarang global yang begitu persoalannya kompleks, itu Indonesia harus maju mengambil peran itu. Nah, mengambil peran itu kan secara nasional, global dan nasional. Nah, bagaimana Jawa Timur? Nah, Jawa Timur dengan melihat agenda-agenda itu, apa yang mau disasar oleh G20, maka Jawa Timur kami siapkan dengan tadi digital festival tadi untuk side event, dan di situ ada topik-topik yang kiranya nanti akan mendukung visi misi G20 itu, yaitu bagaimana recover together, recover stronger. Antara lain salah satunya adalah mendorong UMKM agar lebih berdigital, menginklusifkan ekonomi, dan mengajak milenial ya, santripreneur untuk lebih melibatkan diri untuk mendorong pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Timur. Luar biasa sekali Pak Budi Hanoto, dan semoga ini nanti masyarakat juga semakin semangat dan menunjukkan taringnya Indonesia tuh bisa loh, Jawa Timur tuh bisa untuk mendorong G20 ini sukses dan juga membawa tema Recover Together dan Recover Stronger. Tidak hanya bagi kepala negara saja, tidak hanya bagi negara saja, tapi langsung memanfaatkan langsung dari masyarakat level yang paling bawah. Terima kasih Pak Budi Hanoto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur membahas terkait dengan preside event G20 East Java Digital Transformation Week 2022. Pemirsa, saya Fatma pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.